Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Anak-anakku kelas 2 SMK yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa modern. Adapun yang akan dipelajari adalah yang pertama, deskripsi pada Islam pada masa modern, tokoh-tokoh Islam pada masa modern, meneladani tokoh-tokoh Islam pada masa modern, peradaban Islam pada modern, dampak gerakan Islam bagi pembaruan di Indonesia, dan manfaat belajar Islam pada masa modern. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas dihubungkan dengan peradaban Islam pada masa modern? Silakan kalian tulis di dalam buku atau lembar LKPD yang sudah ada. Islam pada masa modern menurut Harun Nasution dimulai dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Masa ini disebutkan sebagai masa zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Faktor-faktor modernisasi atau pembaruan Islam. Yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Dua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat dengan mengirim pelajar Muslim oleh Turki, Mesir, dan India ke Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dilanjutkan dengan penerjemahan karya-karya Barat ke bahasa Islam. Ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa khususnya Prancis. Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya. Di antaranya adalah dari Mesir yaitu Muhammad Ali Pasha, Rifah Baidawi, Rafiat At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Rashid Ridha. Kemudian dari Turki yaitu Sultan Mahmud II dan Namik Kemal, dan dari India ada Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Adapun pembahasan tokoh-tokoh ini akan dibahas pada bahasan yang lain. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, berdirinya organisasi-organisasi keislaman. Yang ketiga, berdirinya perguruan tinggi keislaman. Perlawanan terhadap penjajah. Sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, tiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di antaranya perang Padri di Minangkabau, kemudian perang di Aceh, perang di Ponorogo, perang Jambi, pemberontakan rakyat Cilegon, Banten, dan perang di Kalimantan. Kemudian berdirinya organisasi keislaman, yang antaranya ada Jamiatul Khair, Syarikat Islam, Persatuan Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Matla'un Anwar, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, hingga di masa sekarang ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang berdiri di era tahun 1990. Kemudian berdirinya perguruan tinggi keislaman. Pertama kali yang berdiri adalah Universitas Islam Indonesia atau UII pada 20 Februari 1951. Kemudian pada tanggal 26 September
1951 dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah penguasaan Kementerian Agama. Dan pada tahun 1960 PTAIN berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, dan sekarang beberapa IAIN sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN, sedangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN berubah menjadi IAIN. Bukti peradaban Islam pada masa modern, yaitu adanya arsitektur, sastra, dan kaligrafi. Di bidang arsitektur, seni arsitektur yang bercorak Islam diantaranya masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya dan banyak membangun jalan raya, jalan kereta api, maskapai penerbangan internasional, dan hotel-hotel mewah bertaraf internasional. Di Turki sekarang memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Juga dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Di Irak, selain terdapat arsitektur keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur sekuler, misalnya bangunan industri, jalan kereta api, 2 bandara internasional, dan 2 pelabuhan internasional di Basra dan Al-Qasar. Di Indonesia juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal di Jakarta. Di bidang sastra, ada Muhammad Iqbal, Mustafa Al-Manfaluti, Muhammad Hussein Haikal, Rajamil Sidki Az-Zahawi, Abdus Salam Al-Ujaili, dan Aisyah Abdurrahman. Sementara di bidang kaligrafi, kata kaligrafi yang berasal dari bahasa Yunani kaligrafia atau kaligrafos, di mana kalos berarti indah dan grapo berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang punya nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut khat yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khat merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding, kotak perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Dan berikutnya, manfaat belajar dari peradaban Islam pada masa modern adalah: yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi membangun peradaban umat Islam. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. Yang keempat, belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan Islam. Dan yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.